Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kades Bilo bersama Pak Sekdes, Pak Kades Temendoa beserta Pak Kades dan Pak Ibrahim selaku Ketua Porsid Kabupaten Bima yang saya hormati. Saya coba ingin menampilkan yang penting-penting saja yang ada di dalam aplikasi SID yang sekiranya sudah kami terapkan di desa. Mungkin ini akan menjadi bahan untuk ditiru nanti di Bima. Yang pertama terkait dengan di menu pendudukan. Jadi aplikasi SID ini kuncinya itu adalah di menu pendudukan. Karena bagaimanapun canggihnya SID kita, tapi tanpa dia memiliki data kependudukan itu saya rasa hampa. Jadi tidak ada artinya. Dalam artian manfaat yang ada di dalam aplikasi SID ini tidak akan maksimal kita rasakan. Nah, sehingga kami di Ranah Selatan alhamdulillah mulai dari 2018 sampai dengan 2020 kami fokus untuk pembenahan, verifikasi, validasi sekaligus mengecek data kependudukan warga yang ada di Ranah Selatan. Dan alhamdulillah di 2020 terakhir di bulan Desember kalau tidak salah, itu kami sudah pastikan semua warga kami memiliki kartu keluarga, minimal kartu keluarga. Itu kami fasilitasi dan alhamdulillah setelah itu baru menu-menu yang ada di dalam aplikasi SID ini kami bisa manfaatkan dengan maksimal. Saya kembali ke menu pendudukan dulu. Nah, di SID kami Pak Kades kami sudah sertakan dengan foto. Dengan fotonya. Jadi dengan adanya foto ini akan mempermudah kita dari pemerintah desa untuk melakukan verifikasi, validasi siapa sih orangnya. Karena terkadang Pak Kades saya rasa tidak mungkin akan menghafal semua warganya gitu kan. Nah, dengan keberadaan SID ini bisa kita manfaatkan dengan adanya foto. Jadi kami sudah lengkapi fotonya, terutama warga yang sudah memiliki KTP. Nah, untuk foto ini bisa kita lakukan dengan cara kita scan KTP-nya Pak Kades ketika sedang pelayanan, atau misalkan Pak Kades nanti melakukan verifikasi pendataan nanti beserta dengan fotonya. Jadi masyarakat itu bisa difoto langsung dan nanti bisa diupload ke dalam aplikasi SID. Di samping itu juga kami di Ranah Selatan ini salah satu canggihnya juga di SID ini tempat kami menyimpan terkait dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat, seperti kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, itu kami simpan dia langsung di dalam aplikasi, sehingga ketika masyarakat butuh kartu keluarga tidak perlu lagi kita repot-repot buka aplikasi-aplikasi lain, cukup kita fokus ke dalam aplikasi SID. Ya, sebagai penandanya adalah yang ini Pak Kades, di SID itu ada tanggal cetak KK. Nah, ketika di tanggal cetak KK ini dia sudah terisi, maka di dalam aplikasi SID itu sudah ada kartu keluarganya. Kalau dia belum, berarti belum ada tanggal cetak, maka dia belum selesai proses permohonan adminduknya. Oke, saya contohkan di sini satu saja saya contohkan. Kita ngambil yang sudah semua postur data itu berbasis peta. Kayak yang kedua tadi ya, berbasis peta. Jadi apapun yang ada itu sebenarnya bisa kita masukkan dalam proses peta. Kira itu sudah ditanya. Yang kedua yang kaitan dengan administrasi kependudukan, pertama mulai dari data kependudukan, data keluarga dan semuanya itu, saya kira mungkin bagian daripada memang yang harus kita sempurnakan. Pertama, kalau penampilan di websitenya desa kita di Bima itu, misalnya contoh tampilan data kependudukan. Data kependudukan itu kalau bisa di yang pertama, yang oke, siap. Yang di atas data kependudukannya, data penduduk. Nah, tampilan kita itu di data kependudukan kan kayak begini. Ya. Awalnya seperti ini. Nah, upload datanya kita kan memang kita pengen sebenarnya masuk foto kan gitu bang. Nah, kemarin kan untuk fotonya mungkin di scan ya. Nah, data scan simpan baru dimasukkan ke situ. Jadi satu-satu jadinya gitu. Prosesnya satu-satu. Oke. Artinya nanti timnya kita
operator kita itu bisa kita arahkan untuk melakukan scan foto KTP-nya, kemudian dimasukkan satu-satu sehingga nanti akan muncul seperti yang pertama tadi kan ada yang ada fotonya bang. Kemudian bisa tampilkan tadi yang ada fotonya tadi. Yang kakak ya. Kita lanjut ke Contoh ini ya. Oke, ini kan salah satu yang menarik nih sebenarnya. Terus yang kedua di samping ini juga tadi ada istilahnya kartu keluarga ya. Masuk ke keluarga. Masuk ke keluarga. Nah di keluarga ini mungkin setelah di zonanya paling mungkin tadi yang di sini ya. Ini kita kehilangan kartu keluarga contoh yang tadi. Misalnya ada yang dicetak tanggal berapa, nah itu bisa langsung dimunculkan dulu bang. Ya di linknya open linknya di itu nanti akan kelihatan kartu keluarganya. Ya oke. Yang saya maksudkan adalah apa yang diupdate oleh teman-teman di Larang ini kaitan dengan update data kartu keluarga ini kan ada yang tercetak bang. Nah, yang tercetak yang dimasuk itu kan berdasarkan informasi data awal itu apa memang data yang dikirim oleh teman-teman Dukcapil kaitan dengan data yang sudah dicetak atau gimana itu sehingga bisa nampak itu sudah dicetak misalnya. Atau memang prosesnya dilakukan di sini pencetakannya sehingga tersimpan data sehingga nanti muncul itu gitu. Atau mungkin bisa maksud saya kita kan di Belo khususnya sekarang ini kan ada operatornya kita nih, operator Dukcapil yang ada di desa itu. Saya bilang kemarin semua dokumen data yang terkait dengan kartu keluarga dan akte kelahiran yang dicetak disimpan dalam satu dokumen dalam file tersendiri gitu. Nah setelah disimpan itu maksud saya apa nanti bisa kita arahkan untuk masukkan ke data penduduk ini sehingga nanti akan tersimpan seperti ini gitu. Oke, siap. Nah, sehingga ini kan bisa kelihatan. Oke, jadi terkait dengan dokumen Adminduk Pak Kades, jadi nanti data misalkan masyarakat ini ada yang datang ke kantor desa mau membuat kartu keluarga, ada penambahan anggota keluarga lah. Jadi nanti prosesnya itu kita melalui aplikasi SID untuk penambahan anggota keluarga dan sebagainya. Setelah itu baru nanti akan keluar surat pengantar dari desa. Nah, surat pengantar yang dari desa itu yang akan dibawa ke Dukcapil untuk pemrosesan dokumen Adminduknya. Begitu dia sudah jadi, kan dikirim dokumennya akan terkirim ke email desa. Ya, notifikasinya ke email desa kan sudah jadi. Nah, di sana kita tinggal download Pak Kades. Download dia yang dari Dukcapil itu. Setelah kita download dari Dukcapil, baru kita buka SID. Kita buka SID kita, baru kita sesuaikan datanya mana yang belum sesuai. Kita lihat data kartu keluarganya. Kalau dia sudah sesuai semua, baru tinggal kita di sini Pak Kades. Tinggal kita upload dokumen kartu keluarganya di sini manajemen dokumen. Ya, di dokumen ini. Nah, tinggal nanti di sini tambah saja Pak Kades. Tambah. Nah, misalkan nama dokumennya adalah kartu keluarga. Tulis saja di sini kartu keluarga. Selanjutnya di sini pilih jenis dokumen, cari kartu keluarga. Nah, setelah itu baru nanti tinggal di browse. Nah, nanti tinggal cari yang sudah kita yang di hasil notifikasi tadi. Iya. Contoh kecil saja, misalkan saya contohkan saja Pak Kades. Misalkan di sini ada yang sudah terdownload kartu keluarga. Nah, misalkan contoh yang ini. Nah, ini kebetulan ya. Salah. Oke. Ini tinggal kita ginikan aja Pak Kades. Copy nicknya, baru kita buka SID kita. Buka SID, masuk ke menu kependudukan. Cari di sini. Dia akan muncul di sini. Nah, ini kan belum ada nih. Kita lihat kartu keluarganya ini Sela. Oh, ini orang desa luar ini. Desa luar saya kasih kan ada yang kemarin saya proseskan. Oke, atau saya download sini. Nah, satu aja saya download.
supaya tahu prosesnya Pak Kades. Iya. Supaya tahu Soalnya prosesnya. kita udah punya dokumen, Pak. Nah, itu Dalam dia. bentuk yang dalam yang mana itu. Cuma kan kita belum kita upload untuk masukkan ke data ini, sehingga terkadang yang sudah ada itu kita harus cari lagi gitu. Karena Iya. sudah ada itu langsung bisa dimasukkan di dalam di sistem ini. Oke, ini ada akte kelahiran. Nah, ini ada warga. Nah, ini kan akte kelahirannya nih. Nah, ini kita mau upload ke dalam aplikasi SID. Tinggal kita copy, baru buka SID kita, dia akan muncul orangnya. Nah, muncul orangnya ini. Nah, setelah itu baru klik saja nick ini, klik saja tanpa harus klik baru. Nah, klik saja langsung seperti ini. Nah, di sini kan sudah ada akte kelahiran, misalkan belum ada nomor akte kelahirannya. Tinggal nanti buka aja di sini. Oke, saya ini keluarkan aja supaya enggak. Oke. Ini kan kartu keluarganya nih, anunya, aktenya. Aktenya kita lihat di sini 0951. 0591. Ini ada 0951, pas sudah ada. Nah, di sini kan belum ada jenis kelahiran. Nah, kita bisa update dulu datanya. Update dulu datanya di sini dia misalkan ini kelahiran tunggal, ini waktu kelahiran biarkan saja. Kita bisa karang-karang lah ini. Nah, ini dia dilahirkan di rumah, dia anak keberapa? Kita lihat di sini. Dia anak ketiga. Tinggal masukkan di sini anak ketiga. Terus penolong kelahirannya biasa kalau di rumah itu dukun ya. Nah, ini untuk berat kelahir ini bisa kita sesuaikan saja lah. Sesuaikan. Terus panjangnya misalkan 50, kita lihat dia postur tubuhnya, kalau dia tinggi ya lebih panjang juga gitu kan. Nah, oke, baru kita simpan Pak Kades. Kita simpan. Maka nanti dia akan sesuai datanya. Nah, ini sudah mulai terisi. Sambil kita update ini, sambil kita update data kita menjadi lebih valid lagi. Selanjutnya baru kita upload akte kelahirannya. Manajemen dokumen, tambah. Di sini tulis saja akta kelahiran, akta kelahiran. Baru pilih dokumen, akta kelahiran, baru kita browse. Nah, di sini dia. Klik open, langsung open, bisa terus disimpan. Nah, ini ada notifikasi di sini, ada perintah yang harus kita ikuti. Boleh diubah oleh warga melalui layanan mandiri. Kita biarkan tidak usah dicetak supaya dia tidak bisa mengubah. Karena ini kan jadi konsumsi kita di desa. Oke, tinggal kita simpan saja. Nah, maka di sini sudah ada tertera akte kelahiran dengan kartu keluarga. Kalau kita mau misalkan cetak dia, di sini sudah ada akta kelahiran. Dan dia akan langsung seperti ini. Tapi upayakan Pak Kades berbentuk PDF, okay? PDF supaya dia tidak berubah, resolusinya tidak berubah. Ya, kalau dia berbentuk foto, JPEG atau PNG itu kan dia berubah. Apalagi ini kita upload ke website. Karena masing-masing sistem itu dia kan berbeda. Ada yang seperti di Facebook. Kan foto kita jernih nih. Begitu kita upload di Facebook, buram dia. Nah, begitu juga dengan sistem ini. Sehingga yang pasnya itu kalau masalah dokumen admin duk ini lebih baik berbentuk PDF. Supaya dia tidak mengurangi. Nah, ini kan bisa kita zoom sebesar apapun bisa kita zoom dan dia tidak berubah. Dan itu ketika mereka merasa kehilangan kan jejaknya masih langsung bisa kita. Iya, kalau dia misalkan warga ini dia kehilangan akte kelahiran, tidak perlu lagi dia ke Dukcapil, cukup sampai desa. Contoh misalkan si ini yang tadi itu adalah kehilangan akte kelahiran. Tinggal masuk saja di menu pendudukan, terus tinggal cari misalkan dari sisi nama misalkan. Sudah akan kelihatan dia. Nah, nanti baru tinggal klik nicknya ini. Klik nicknya baru paling bawah tempatnya. Dan ini akan terekam terus, terarsip dengan baik. Nah, kalau nanti ada perubahan, misalnya gini Pak, itu kan ada kartu keluarga Pak. Ada mungkin kecetaknya pada tanggal 4 Oktober 2020 nih. Ya. Nah, itu kan ya. Ketika dia memiliki seorang anak misalnya gitu kan, ada penambahan kartu keluarga. Ada. Nah, nanti seperti ini dia Pak Kades. Contoh seperti yang tadi. Nah, contoh yang ini. Nah,
nanti akan kelihatan si atas nama si Mahir ini ternyata di sini ada 4 kali, ada 4 kali upload. Kita mau lihat perbedaannya di mana. Contoh, misalkan kartu keluarga terakhir, kita lihat perubahannya di mana. Ini dia bertiga. Di kartu keluarga yang ini kita lihat dia berempat. Berarti ada perubahan. Keluar satu. Iya. Terus kita lihat yang di sini, yang di pertama di bulan Oktober dia bertiga. Dia bertiga, terus dia berempat, terus dia bertiga. Itu akan tersimpan. Jadi contoh misalkan ada bantuannya, dia dapat bantuan, tetapi yang ada itu atas nama Yuliana. Kan kalau dia tidak ada di kartu keluarga tidak bisa diambil kan bantuannya. Nah, dengan ini juga bisa mempermudah masyarakat untuk bisa ngambil bantuannya. Dan tanpa kita harus manipulasi atau buat-buat gitu kan. Jadi historinya itu Pak Kades kelihatan dia. Histori perubahan datanya itu akan kelihatan historinya. Dengan kita Pemerintahan desa ini kan perlu juga administrasi surat dan sebagainya itu. Dan selama ini kan kita kan copy paste Pak sebenarnya. Nah, mungkin kita coba mulai mengalihkan copy paste ini masuk ke dalam sistem aplikasi STD gitu. Di masalah registrasi nomor nanti kan kita bisa sesuaikan dengan kearsipan kabupaten, mungkin beda dengan timur untuk kearsipannya gitu. Nah, itu mungkin tidak ada. Yang ketiga mungkin data di perkotaan. Saya kira ini luar biasa menjadi wawasan baru buat kita nih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengekor ya, bisa baru kembali ke sini lagi nanti untuk melihat. Dan Pak Muhammad mungkin nanti Pak Kades kemana? Sekali-sekali Pak Muhammad ketika kita udah datang nih, nah mungkin bisa nanti ngeliat bagaimana sih perkembangan Biro Komdoa yang datang itu kan bisa sekali-sekali Pak Muhammadnya nanti ya. Itu Pak Bram nanti kerjanya open sheet gitu ya. Nah, jadi forum SID kabupaten juga bisa. Kira mungkin ini luar biasa buat kita sehingga mungkin Pak Kades. Pak Kades walaupun masih kecil tapi punya emas yang banyak di dalamnya. Ya, saya kira itu yang luar biasa banget kita. Tapi yang harapan kita Pak Mamat selepas dari kita nanti bisnis perhubungan, bangunan komunikasi dan koordinasi tetap terbangun. Sebagai media kami untuk konsultasi dan sebagainya Bang ya. Saya kira seperti itu. Ya, nanti kita pengen ketik yang hal-hal dasar aja dulu lah penting Bang ya. Karena bicara tentang IT ini apalagi di aplikasi SID ini kan banyak banget ya. Tapi minimal kita ambil yang intinya saja dulu tadi toh. Karena komitmen kita Pak, kalau dipantau silakan Pak. Tinggal gimana perkembangan datanya itu Pak. Kalau nanti kita juga dibantu, ini sebagai support juga kita buat kita yang bisa ya. Terutama yang pengguna dengan di desa, misal belok Komdoa. Orang kita mau cari aja kakaknya misalnya nih sama sekretaris nih, jangan ambil kakaknya tuh, misalnya gitu tuh, ribet deh. Apa cari kakak? Minta kakak terus bilang ini. Ini apa nih? Bantuan apa? Gak kayak gitu. Karena di sistemnya itu belum tersimpan misalnya. Cuman kita ini bentuknya itu adalah masalah kebijakan. Tadi di tingkat DPMDes misalnya gitu. Di tingkat DPMDes itu mungkin masih melihat gitu, seberapa pentingnya SID ini. Di desa kan belum mereka maksud betul tentang itu. Padahal dari sumber informasi keseluruhan SID ini sama fitur data ini kan sangat memberikan keuntungan. Ini kan kita ini terbangnya di atas tapi towernya di bawah. Apa yang saya maksudkan? Bima itu udah launching Bima Satu Data. Contoh, Bima Satu Data itu adalah kesiapan data yang ada di desa itu terkoneksi secara langsung ke kabupaten dan gitu. Ini kan begitu. Tapi nyatanya kan kita kan hanya sebatas itu saja.
kalau kita mau cek data per desa untuk mau kita koneksikan dengan satu data di kabupaten, mana ada data itu Pak? Kalau kita tahu Pak Kades, di Bima itu mohon maaf kita tidak menjelekan daerah. Kalau tidak ada meletakkan keuntungan secara personal, jadi mohon maaf kita tidak mau memberikan motivasi ke desa. Jadi makanya sekilas ada kita itu. Kalau DPMD katakanlah tidak mau mengapresiasi dengan usulan ini, kita hantarnya ke Dewan aja. Toh juga anggaran dana desa hanya sekedar merekomendasikan ke desa. Ya Pak Camat diharapkan kepada seluruh desa-desanya Dan ada di sini, yang mungkin ada SPP membantu sebagai bentuk bagian daripada perjalanan saja. enak ubi hiji masakan ubi Berapa beli ini? Murah berapa? Dia di connect mana? Nanti di HP semuanya. Ini anunya ini. Iya. Pak Kades kita hanya bisa berterima kasih atas tadi. Kita berharap bisa ada berdoa yang berdalam. Itu surat kemarin. Ada. Pakarnya kita ya, tapi bagaimanapun itu atas restunya. Ilmunya ada, kebijakannya. Bisa aja di meja atau di ruang Pak Kades saja. Di ruang Kades. Nah, Sini aja. tapi lebih mewah ini. Lebih mewah ini. Kecil dia namanya Pak Kades. Di habis itu kita Kalau saya itu ada punya saudara di Lombok, yang di Lombok Tengah di depan dari Grantung. Grantung ini Istrinya orang Desa mana Grantung? comment centernya di Grantung. bisa Grantung, bukan Grantung. di samping untuk Kecamatan mana dia? data Raya. Oh. Nanti ada aplikasi lain juga. Kirain Grantung itu ada namanya Grantung. Oh iya, Grantung ini peraya. Kalau ini Surat ada ini surat musuh. masih penting. Ya, Masih penting desa itu kita share. skanernya Tapi diundang. kita tapi dia hanya bisa diakses. Kalau silakan. ruangnya diakses di komite. Iya, nanti Dari tahun server berapa? ini bisa diakses oleh teman-teman yang di tambah di ruang Pak Kades. dua Yang penting dia hidup. Dia hidup nanti Pak Kades bisa akses melalui ruangan video. Lihat misalnya dia mau lihat surat jual beli. Jual beli si A tahun sekian. Itu tinggal buka saja. 2006 masuk. Cuma Ini kan lama. masih Ya, makanya dulu banyak dari rumah ada dan masih saya ingat ada namanya Nanang, maka dia di lima kota ya. Nanang, Ini Peri, aplikasi di sini ini kan diakses secara online nih. Ya, Bisa. Jayu. Ini ada aplikasi lain yang menunjukkan Udah lama, udah. tadi bisa. Eh. Bisa diakses sama tentang semua. dia hilang HP yang Kalau dia mau akses langsung Kalau lewat teman dia namanya messenger, Tamri. dia juga bisa Di akses. sebelah sana ada Pak. Mas Peranan juga. Jadi malah di ruangan Pak Kades harus lengkap bisa lihat. Tamri. Supaya beliau Dia juga di kota. tapi nantilah pas kita sudah laksanakan itu itu sampai semester 3 karena orang tua minta putus. Oh, lanjut di sini. Ya. Isi Kades Ya. bisa minta nomor kontak. 087 864 074 526 WA.
calon bupati kalau kayak gini. Pilkada untuk Pilkada sama sama sih. sih. Berapa sih? Berapa? Belum kan gini. Ya. Kita bilang kalau ngekor politiknya tingkat provinsi, Ya. dia pasti ngekornya apa yang menjadi lagi booming di Lombok itu baru booming di Bima. Kan ini skalanya provinsi gitu. Ya karena mungkin berangkat dari kesadaran pemilihnya yang mungkin Pulau Sumbawa itu sama dengan jumlahnya Lombok Timur. Lebih banyak Lombok Timur jumlahnya. Kalau kata Lombok Timur doang dibanding dengan jumlah pemilih yang ada di Pulau Sumbawa masih lebih banyak lagi Lombok Timur. Intinya kita memahami politik, sebagian boleh dibilang sebagian besar teman-teman kadis di sini. Kita mengharapkan Rohmi jadi nomor satu itu aja. Dengan ada alasan-alasan sendiri Pak teman. Setelah mengevaluasi kepemimpinan Dr. Guru 2 tahun, nyaris tidak menyentuh desa. Sehingga kita lebih melihat mungkin lebih tinggi nilai kasih sayang yang Ibu Rohmi ke desa dibanding jadi salah satu pertimbangan kita itu berharap ya kasih sayang ibu. sederhana kita selalu begini kontak itu sepanjang jadi berharap kita orang Bima itu berharap Ibu Rohmi itu bisa Berarti Rohmi Musafir ya, Pak ya? karena kita membaca juga eskalasi politik saat ini Ibu Rohmi juga Kita masih lihat kembangan. Tapi kalau untuk pemetaan politik Lombok ini kan bisa dibilang apa ya, dia punya garis politik yang masing-masing kan gitu. Misalnya NW, kan dia kan punya sendiri gitu. Jadi kita politik jelas. Nah di Bima itu nggak punya, hanya cuma tidak ada pilihan cuma satu, yaitu turun raja. Nah, itu aja selesai misalnya. Nggak ada yang pembeda politik di sana. Di sini ada NW-nya, ada NU, ada ini kan gitu kan. Karena memang apa ya, secara sosial masyarakat juga memang terbelah politik kan gitu. Kalau di Bima nggak ada belah-belah. Kecuali kalau saya sih buka sejarah tentang Bima, hanya ada 2 kekuatan di Bima yang bisa mengusir ini. Pertama kalau nggak kerajaan, yang kedua ulama. Cuma ulamanya kita habis Pak. Saya belum selesai enggak.